Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloi Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Anyus melaporkan. Berbekal senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan petasan. Serangan petasan sempat mengenai rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha cuci motor nyaris terbakar. Menurut warga, tawuran terjadi usai subuh, melibatkan 2 kelompok remaja yang tinggal di Jalan B dan kelompok remaja di Jalan Kartini. Meski belum diketahui jelas pemicunya, namun warga mengaku sangat khawatir karena tawuran bisa membahayakan warga dan menimbulkan kebakaran. Antara anak B2 dengan Kartini atau Lapendos yang membahayakan, membawa senjata tajam dan juga membawa petasan dan hampir saja membakar spanduk rumah saya yang ada di sini. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku, mengingat aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pencurian memasuki gerai ATM di Jalan RE Marta Dinata, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan mengenakan helm. Pelaku mengutak-atik tempat memasukkan kartu ATM, kemudian pergi tanpa melakukan transaksi apapun. Lalu datanglah korban yang hendak mengambil uang, namun kesulitan karena kartu ATM miliknya macet di dalam mesin. Pelaku yang masih ada di sekitar lokasi menawarkan diri memberi bantuan yang ternyata merupakan modus untuk menghafal PIN ATM korban. Setelah korban pergi, pelaku menguras habis uang korban senilai puluhan juta rupiah. Korban yang menyadari uang di rekeningnya lenyap langsung melapor ke polisi. Tak lama kemudian, polisi meringkus 4 pelaku dan menjebloskan mereka ke penjara. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan 4 orang tersangka kasus penjil ATM. Dari keempat orang tersangka ini, inisialnya adalah yang pertama HEF, residivis kasus penjil ATM di Bali. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap modus penipuan dan pencurian di mesin ATM. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian motor di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku secara santai mencoba membobol pengaman motor dengan kunci letter T. Hanya dalam waktu 30 detik motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Ada sekitar 6 TKP, jadi yang terakhir kemarin, makanya cepat kita pengungkapan. Tetapi setelah kita gali lagi keterangannya, ada beberapa TKP juga yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Pelaku mengaku telah menjalankan aksinya di wilayah hukum Polres Lampung Timur di 13 TKP dan berdalih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Opsnal Polsek Makassar membubarkan 2 kelompok warga yang sedang asik pesta miras tradisional jenis balo di kawasan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan pemuda dalam kondisi mabuk ditemukan di tengah jalan ditindak polisi. Beragam minuman keras pun langsung dimusnahkan di lokasi. Di tempat berbeda tak jauh dari lokasi, polisi menerima aduan warga dan menertibkan sejumlah pemuda. Ironisnya sejumlah pria lansia turut serta dalam pesta miras dan diduga sedang bermain judi. Kami dari Polsek Makassar melaksanakan giat cipta kondisi jelang tahun baru, menertibkan pelaku-pelaku yang melaksanakan pesta miras di wilayah Kecamatan Makassar. Polisi masih akan terus menggelar razia serupa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, terutama di musim Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Video viral memperlihatkan seorang warga tengah mengonsumsi narkoba menggunakan alat hisap bong di barak narkoba yang terletak di tengah permukiman padat penduduk di Medan, Sumatera Utara. Meski terletak di permukiman padat penduduk, pengguna narkoba itu terlihat sangat santai dan leluasa mengonsumsi barang haram tersebut. Mendapati laporan dari sosial media, unit reskrim Polsek Sunggal langsung mendatangi lokasi dan mendapati barak atau gubuk yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Meski saat didatangi kondisi kosong, petugas sudah mendapati identitas bandar yang kerap mengedarkan narkoba di kawasan tersebut. Petugas langsung membongkar barak dan membakarnya. Terima laporan dari masyarakat via Instagram bahwasannya ada barak narkoba di daerah Jalan Setiabudi, lingkungan 10, Gang Family. Kami didampingi Kepling langsung menuju ke TKP, bahwasannya tidak ada orang dan baket dari masyarakat bahwasannya tempat ini digunakan sebagai tempat memakai narkoba. Meskipun sudah gencar dilakukan penggerebekan sarang narkoba, namun lapak-lapak narkoba yang telah dihancurkan dan dibakar terus bermunculan di lokasi yang berpindah-pindah.